Tuh. Oke, sebelumnya ini kan kita ini mau membicarakan soal itu ya, soal sejarah komputer ya. Ini bersama dengan siapa narasumber? Baik, kenalin aku Salman Abdan Zakian dari Teknik Elektro dengan NIM akhir 24. Oke, bersama Mas Abdan. Berikutnya. Kenalin aku Berna Indasari dari Teknik Elektro dengan NIM akhir 01. Oke, aku selaku di sini mungkin ada moderator juga, bukan moderator sih, lebih tepatnya kayak oh ya, makasih Mbak. Sama-sama. Oh ya. Makasih Kak. Enggak apa-apa. Mantap. Iya, seharusnya aja ya. Gak apa-apa, langsung kan. Yes. Aku Revaldi Irwanto dari Teknik Elektro juga dengan NIM akhir 025 juga. Mungkin di sini aku mau tanya-tanya ya. Izin motong. Itu mbaknya nanti gimana motongnya? Apa sih? Apa dimasukin? Apa? Apa dimasukin? Jangan. Ya, Gak apa-apa gak sih dimasukin aja? biar natural. Biar natural gak sih? Oh iya deh. Podcast kita beda. Oh iya. Gak apa-apa. Oke, Beda. Jadi mungkin mau tanya dulu lah. Kan ini Mas Abdan ini kan punya ibarat kata ilmu pengetahuan lebih banyak lah tentang mungkin komputer kan. Masih dikit sih. Lebih banyak sih daripada kita-kita ini ya. Mungkin bisa jelasin mungkin apa yang mungkin gini deh. Mungkin pertama itu Mas Adam ini kan juga mempelajari tentang komputer kan. Yeah. Mekatronika ya? Ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit sih apa itu mekatronika itu? Jadi mekatronika di sekolah aku itu mempelajari tentang 3 hal, yaitu tentang mekanik, elektronika, sama informatika. Nah, di situ selain kita belajar tentang mekaniknya, kita belajar juga tentang elektronika, tapi termasuk codingnya. Nah, gitu. di situ jadi kita mengarah tentang IT lah gitu. Gitu. Selain belajar elektronika, kita belajar tentang IT. Oke. Aku mungkin penasaran sama tentang informatikanya ya. Kan informatika itu berarti nanti erat kaitannya sama komputer kan? Iya. Ya. Mungkin nih dari Mas Abdan sendiri itu kira-kira nih apa sih menurut Masnya ini apa sih komputer itu apa gitu? Komputer itu secara penjelasan sendiri kan udah secara umumnya itu komputer adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengolah, memproses, dan menyimpan data dan informasi yang kita punya di satu tempat gitu. Oh gitu. Nah, jadi komputer sendiri kan biasanya digunakan untuk kalau misalnya mengolah seperti mengolah gambar, terus bikin tulisan gitu, dan bisa disimpan juga di situ. Oh gitu. Oke. Kalau menurut Mbaknya gimana? Apa sih komputer itu? Kurang lebih sama kayak yang dibilang oleh Mas Abdan. Dan itu komputer juga kan sekarang banyak dibutuhin ya. Kayak siapa sih yang nggak pakai komputer? Maksudnya yang nggak pakai perangkat elektronik. Oh gitu. Maksudnya lebih khususnya ke Itu. Jadi di zaman sekarang itu hampir semua orang itu pakai alat elektronik kan. Iya. Pasti semua orang juga pasti sudah tahu lah komputer. Termasuk kuliah kan kita harus pakai komputer. Iya, harus pakai laptop ya. Iya. Nah, kan di komputer itu kan erat kaitannya sama hardware sama software. Iya. Nah, kira-kira hardware itu apa sih? Hardware itu sebuah perangkat keras yang bisa kita pegang sih. Itu ya. Nah, kayak contohnya monitor, keyboard, mouse gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya software sendiri itu perangkat yang lunak, jadi nggak bisa kita pegang. Oh gitu. Kayak software. Gitu. Nah, biasanya software itu kan biasanya kan ada sistem-sistem yang berjalan di dalamnya. Ya. Kan biasanya itu kalau ada sistem yang berjalan di dalamnya itu pasti kita semua tahu kan, pasti ada codingnya. Ya. Nah, biasanya di komputer itu apa sih coding yang dipakai itu? Banyak sih. Kalau setauku itu ya coding yang digunakan itu kayak JavaScript, HTML, terus C++. Oh iya, C++. Banyak sih. kalau menurut Mas Abdan sendiri nih, dari semua bahasa pemrograman itu yang menurut Masnya dari kayak tingkatan dari yang level awal sampai akhir yang paling sulit itu apa? Paling sulit. Paling dari yang paling mudah dulu. Mungkin kalau paling mudah tuh C+ ya. Dan ini sih, infonya tuh Python juga mudah karena bahasa yang digunakan di Python itu menggunakan bahasa sehari-hari.
Sedangkan kalau di C++ itu biasanya lebih ke arah robotika lah gitu. Kenapa nggak pakai HTML? HTML tuh kalau menurutku agak susah sih. Soalnya dia tuh pembacaannya agak ribet. Oh. Kalau menurutku ya. Oke. Berarti itu mungkin karena efisiensi penggunaan juga, Ya, terus juga lebih mudah dipelajari juga, makanya kebanyakan pakai Python. ya Python. Tapi kira-kira ini di Python itu ada gak sih mungkin hal yang mungkin kan di antara tiga ini kan pasti ada pembeda lah. Nah, kita mengesampingkan soal gampang atau susahnya. Itu mungkin kan setiap tiga ini kan punya karakter beda-beda lah. Kira-kira mungkin dari HTML sendiri, Python sama C++ itu ada karakter sendiri atau mungkin kayak gini atau mungkin biasa sering dipakai itu buat apa? Oh gitu. Gini, kalau karakter sendiri, kalau menurutku semuanya hampir sama ya. Cuman fungsinya aja yang biasanya beda. Oh, Kalau gitu. Python itu biasanya dibuat untuk web gitu. Nah, HTML juga biasanya untuk web atau aplikasi sih. Jadi kayak JavaScript, Python, dan HTML itu biasanya sama. Sedangkan C++ sendiri itu biasanya digunakan untuk sebuah perangkat. Ya, biasanya kita kan menggunakan C++ itu waktu di Arduino. Ya, betul. Nah, jadi ya ngarahnya ke sana. Oh, gitu. Nah, terus teman-teman kita yang biasanya bikin web kan mereka bikinnya pakai Python, Java, HTML. Oke. Di sini mulai ada sedikit gambaran lah tentang apa sih di komputer itu ada software dan hardware. Ada sedikit gambaran juga tentang software itu isinya apa aja, Ah, iya, benar. codingannya itu apa aja. Oke. Mungkin ada yang mau mau ditanya lagi deh soal software ini. Mungkin itu sih menurut kalian dari kayak apa namanya dari bahasa pemrograman yang tadi disebutin, kalau di teknik elektrik sendiri biasanya yang sering digunain apa? Kalau di teknik elektro sendiri fleksibel ya, tergantung kita kebutuhannya di apa. Kalau misalnya bahasa pemrograman kan di teknik elektro ini banyak penjurusannya ya. Nah, dari penjurusan itu juga ngarahnya masing-masing. Kalau misalnya kamu lebih ke bikin desain web dan lain-lain, biasanya itu pakai Python, Java gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita belajar tentang sistem kendali, kayak kita bikin alat menggunakan Arduino, nah itu ya pakai C++ gitu. Jadi semuanya udah tergantung tupoksinya masing-masing. Oh gitu, oke. Mungkin udah 3 menit ya. Lebih gak sih? Sudah. Ya, udah lebih. Gimana ngakhirinnya? Ya, jadi kesimpulannya ya sebenarnya komputer itu mudah untuk dipelajari, tapi ya kita apa ya? Pokoknya tergantung kita untuk mempelajarinya itu gimana. Oh, jadi gini, di zaman sekarang itu kan pasti kita itu hampir setiap hari itu berinteraksi dengan teknologi, terutama komputer. Jadi memang kadang kita itu ada keharusan untuk mempelajarinya. Tapi kita itu tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh dalam kehidupan sehari itu sudah belajar juga tentang komputer itu. Gitu sih. Ya, semangat aja sih. Ya, semangat aja sih kerjain tugasnya ya. Ya. Oke, sekian. Oke, baik. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Ya kan, mungkin ini ya podcast kali ini tentang komputer ya. Pembahasannya ya. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Rey. Terima kasih Mas Abdan, Kak Mirna.